Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pengisian SPT PPh orang pribadi 1770 yang menyelenggarakan pembukuan. Sebelumnya, kita perlu tahu tentang SPT tahunan PPh orang pribadi. Bentuk formulir SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 34/PJ/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, beserta petunjuk pengisiannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 19/PJ/2014. Formulir 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final dan atau bersifat final, dan atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau luar negeri. Pada contoh soal kali ini, kami akan menggunakan skema pembukuan untuk formulir 1770. Langkah-langkah mengisi SPT 1770 adalah: yang pertama, menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti penghasilan lain di luar pekerjaan, bukti potong A1 atau A2 jika Anda merupakan pegawai dengan penghasilan lain, neraca dan laporan laba rugi atau laporan keuangan bila menggunakan metode pembukuan, rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya bila menggunakan metode norma atau NPPN, lembar perhitungan PPh terutang yaitu WP dengan status PH atau MT, daftar perhitungan peredaran bruto yaitu UMKM dengan omset maksimal 4,8 miliar rupiah setahun, jumlah penghasilan, pembayaran PPh pasal 25, pemberitahuan norma jika merupakan pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar rupiah setahun. Yang kedua, menyiapkan form identitas pada SPT 1770, yaitu NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon. Yang ketiga, mengisi form lampiran terlebih dahulu sesuai dengan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya, pada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Yang keempat, mengisi formulir Induk 1770 sesuai dengan dokumen yang terlampir, yaitu untuk penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh 25 tahun berikutnya, lampiran, dan diakhiri dengan pengisian tanggal dan tanda tangan. Kita masuk ke studi kasus. Dananjaya adalah seorang pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2013. Dalam menghitung kewajiban perpajakannya, Dananjaya menggunakan metode pembukuan dikarenakan peredaran brutonya telah mencapai lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Data pribadi Dananjaya per awal tahun 2020 adalah sebagai berikut. NPWP 078901234452000. Status kawin, istri tidak bekerja, 3 orang tanggungan. Usaha, toko bahan bangunan. Lokasi usaha, Jalan Ceger Raya, terdaftar di KPP Pratama X. Penghasilan dari bunga tabungan yang diperoleh Dananjaya sebesar 60 juta rupiah dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 12 juta rupiah oleh pihak bank. Dananjaya tidak memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun 2020. Selain itu, Dananjaya telah membayar PPh pasal 25 selama tahun 2020 sebesar Rp36.750.000. Berikut juga ada uraian tentang usaha Dananjaya, yaitu peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba bruto, gaji pegawai, biaya sewa, franchise fee, sewa peralatan, biaya promosi, biaya kebersihan, biaya telepon, biaya PAM, biaya listrik, training pegawai, dan uang makan pegawai. Juga disertakan data tentang harta yang dimiliki Dananjaya. Kita mulai mengisi dari lampiran 1. Karena Dananjaya melakukan pembukuan sesuai dengan tahun takwim, maka untuk pembukuan
dimulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan 12 tahun 2020. Di sudut kanan atas dari lampiran tersebut diisi dengan angka 0120 sampai dengan 1220. Memberi tanda silang di kotak pembukuan karena Dananjaya menggunakan metode pembukuan. Mengisi identitas yaitu NPWP dan nama wajib pajak. Mengisi bagian 1 yaitu penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Peredaran usaha diisi dengan nilai 4.900.000.000 rupiah, harga pokok penjualan senilai 1.500.000.000 rupiah. Diperoleh laba bruto usaha, yaitu dari peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan. Nilainya adalah 3.400.000.000 rupiah. Biaya usaha adalah sebesar 3.035.600.000 rupiah, sehingga diperoleh penghasilan neto 364.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah lampiran kedua tentang daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Berhubung Dananjaya tidak memiliki data tentang pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, maka tidak ada isi untuk lampiran 2. Selanjutnya adalah lampiran 3 tentang penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dimulai dengan mengisi identitas, yaitu NPWP dan nama wajib pajak. Dananjaya memiliki tabungan 60 juta rupiah, sehingga nilai tersebut menjadi dasar pengenaan pajak. Dipotong pajak sebesar 12 juta rupiah. Nilai tersebut masuk ke dalam kolom PPh terutang. Selanjutnya adalah lampiran 4, yaitu data mengenai harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Dimulai dengan mengisi identitas, lalu masuk pada bagian A, yaitu harta pada akhir tahun. Dananjaya memiliki rumah, mobil, dan tabungan. Rumah diberi kode harta 061, mobil dengan kode 043, dan tabungan dengan kode 012. Diisi sesuai dengan tahun perolehan dan harga perolehannya. Selanjutnya, untuk bagian B, karena Dananjaya tidak memiliki kewajiban atau hutang pada akhir tahun, maka pada bagian B dikosongkan. Di bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Dananjaya memiliki istri bernama Sri Kandi dan anak bernama Abimanyu, Sri Asi, dan Sri Devi. Masing-masing anggota keluarga diisi NIK-nya, hubungan keluarganya, dan pekerjaannya. Selanjutnya, kita mengisi bagian induk. Kita mengisi bagian identitas yaitu NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor KLU, nomor telepon atau faksimili, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Selanjutnya adalah mengisi bagian A, penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yaitu sebesar Rp364.400.000. Tidak ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan tidak ada penghasilan neto luar negeri, sehingga diperoleh jumlah penghasilan neto yaitu poin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 menghasilkan nilai Rp364.400.000. Tidak ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar oleh Dananjaya, sehingga jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib adalah bernilai Rp364.400.000. Selanjutnya bagian B, penghasilan kena pajak. Tidak ada kompensasi kerugian yang dibayar, sehingga jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian atau poin ke-7 dikurang poin ke-8 adalah sebesar Rp364.400.000. Penghasilan tidak kena pajak adalah
sesuai dengan K3 yaitu senilai Rp72 juta. Penghasilan kena pajak yaitu poin 9 dikurang poin 10 adalah sebesar Rp292.400.000. Untuk PPh terutang berikut adalah uraiannya. 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali Rp42.400.000. Hasilnya adalah Rp43.100.000. Tidak ada pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, sehingga jumlah PPh terutang atau poin 12 ditambah poin 13 adalah sebesar Rp43.100.000. Tidak ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar Rp43.100.000 dan diberi tanda silang di kotak yang pertama di poin 16. Selanjutnya PPh yang dibayar sendiri adalah sebesar Rp36.750.000 yang merupakan PPh pasal 25 bulanan. Tidak ada STP PPh pasal 25, sehingga jumlah kredit pajak adalah Rp36.750.000. Sehingga PPh yang kurang bayar atau PPh pasal 29 adalah sebesar Rp6.350.000 dilunasi pada tanggal 30 Maret 2021. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar Rp3.591.667 dihitung berdasarkan 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Selanjutnya, disertakan pula neraca dan laporan laba rugi atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lain dan biaya. Selanjutnya, Dananjaya sebagai wajib pajak mengisi NPWP-nya 07891234452.000 yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021 serta ditandatangani. Demikianlah tata cara pengisian SPT PPh orang pribadi 1770 yang melakukan pembukuan. Kami, anggota kelompok penyaji, dan Warren Sebastian, Irji Leonard Yustianto, Muhammad Farhan Rizky Patria, Royan Muhammad DP, dan Tania Naftali Syanturi mengucapkan terima kasih.